Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad atau diturunkannya Al-Quran pertama kali di Gua Sur. Abad ke-6 telah menjadi babak baru bagi bangsa Arabia. Di abad ini kaum Badui telah menciptakan sedel bagi unta-untanya sehingga memungkinkan untuk mengangkut beban lebih berat. Perjalanan darat kini terasa lebih mudah, terutama bagi para pedagang India, Afrika, Bahrain dan Yaman. Pedagang-pedagang ini mulai menggantikan kereta keledai mereka dengan unta. Hewan ini dianggap lebih cocok untuk mengamuk padang pasir karena mampu bertahan selama beberapa hari tanpa air. Baik dari atau yang ke Syria kini tak perlu lagi menghindari negeri Arab yang tandus dan gersang, sedel unta telah menjadi solusi terbaik. Para pedagang asing yang berjual beli barang mewah dupa, rempah-rempah, gading, gandum, permata, kayu, kain, obat-obatan mulai membawa karavan melewati rute yang lebih langsung ke Bizantium dan Suriah. Mereka bisa melewati padang stepa dengan mempekerjakan orang-orang Badui untuk mengawal barang dagangannya, mengarahkan unta-unta, dan memandu mereka dari satu sumur ke sumur lainnya. Mekah menjadi sebuah pemberhentian bagi karavan yang bergerak menuju ke utara ini. Kota itu dengan tepat berdiri di pusat tanah Hijaz, dan meskipun berdiri di atas batu keras yang membuat pertanian mustahil dikembangkan di sana, namun pemukiman dapat didirikan lantaran adanya sumber air bawah tanah yang disebut Zamzam. Dan pada abad ke-6, yang mengendalikan sumber air ini adalah suku Quraisy. Selama penggal pertama abad ke-6, suku Quraisy telah mulai mengirimkan karavan mereka sendiri ke Syria dan Yaman. Secara perlahan mereka mulai memantapkan diri sebagai pedagang independen. Kendati meraih kesuksesan itu, mereka sadar bahwa posisinya sangatlah rentan. Karena pertanian mustahil di Mekah, mereka menyandarkan sepenuhnya pada jual beli segala kebutuhan sehari-hari. Jika ekonomi gagal mereka akan mati kelaparan di atas tanah batu itu. Setiap orang kini terlibat dalam perdagangan baik sebagai bankir, pemodal atau pedagang. Untuk itulah penduduk Mekah harus menjadi masyarakat yang cinta damai. Hal ini disadari betul oleh penduduk Mekah. Karena jenis peperangan yang mewabah di padang stepa akan membuat perdagangan mustahil dilakukan. Mekah harus menjadi tempat berkumpulnya pedagang dari suku manapun tanpa takut akan diserang. Maka, suku Quraisy dengan telak menolak untuk terlibat dalam perang kesukuan. Mereka terus mempertahankan posisi netral. Mekah sedikit demi sedikit mulai meraih kesuksesan. Kota yang dulunya seolah tak akan pernah bergeliat itu mulai menampakkan diri. Selama ini Ka'bah dan Zamzam telah menjadi pesona menarik dari sisi agama, kini ditambah kesuksesan dalam dunia perdagangan. Dahulu kala para pengunjung mungkin datang ke kota itu sekedar untuk melaksanakan ibadah haji, kini mereka bisa sambil berdagang. Lambat laun, Mekah mulai menerapkan strategi yang lebih jitu. Melihat masyarakat Arabia yang mayoritas Badui dan menyembah berhala, para pengunjung diberi kelonggaran untuk meletakkan berhala-berhala sesembahan terbesar mereka di Ka'bah. Hal ini dilakukan agar suku-suku di luar selalu merasa tergantung dengan Mekah. Strategi ini cukup efektif dan dalam tempo waktu singkatnya beberapa idola pernah ke sana. Berdagang dan agama, dengan demikian, terkait erat di Mekah. Kota itu juga berada dalam posisi yang sulit dijangkau oleh kekuatan-kekuatan besar, baik Bizantium maupun Persia. Dunia berjalan melewati Mekah, namun tidak tinggal cukup lama untuk ikut campur tangan. Orang Arab mampu mengembangkan kepercayaan mereka sendiri, menafsirkan pengetahuan dan keahlian negara tetangga sekehendak sendiri. Mereka tidak ditekan untuk berpindah agama asing atau tunduk terhadap suatu ajaran. Keterpisahan dari kekuatan-kekuatan besar, membuat ekonomi Mekah tidak terganggu oleh kemunduran peruntungan mereka. Bahkan, suku Quraisy bisa mengambil manfaat dari itu. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad, Persia dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertikaian sengit. Akhirnya peperangan ini melemahkan dua kekaisaran besar itu. Syria dan Mesopotamia, Irak menjadi ladang pertempuran dan banyak rute perdagangan ditutup. Mekah mampu mengambil kendali atas semua perdagangan antara utara dan selatan. Suku Quraisy menjadi semakin kuat, namun sebagian merasa bahwa mereka harus membayar harga yang terlalu tinggi untuk keberhasilan itu. Pada akhir abad ke-6, kota Mekah berada di dalamnya krisis spiritual dan moral. Ekonomi pasar yang bergantung pada persaingan tanpa ampun, kerakusan dan usaha pribadi telah mencabik kehidupan masyarakatnya. Keluarga-keluarga kini saling cemburu pada kekayaan keluarga lain. Klan yang kurang berhasil merasa sedang menemui jalan buntu dan klan yang sukses tak pernah ambil peduli. Mereka bukan hanya mengabaikan nestapa anggota-anggota suku yang lebih miskin, melainkan juga menyalahgunakan hak-hak anak yatim dan para janda. Orang-orang Mekah menjadi pelit, tetapi mereka menyebut ini adalah kepekaan bisnis yang cerdik.
Yang kaya semakin kaya sementara yang kalah bersaing merasa makin kehilangan arah. Keadaan ini makin diperparah dengan kondisi keagamaan mereka. Allah memang masih dihormati mereka sebagai Tuhan Ka'bah, namun Dia telah menjadi figur yang begitu jauh dan pengaruhnya sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tahu bahwa Allah telah menciptakan dunia, menggerakkan asal manusia dalam kandungan dan pemberi hujan. Namun semua ini masih merupakan keyakinan yang salah. Orang-orang Arab kadang-kadang berdoa kepada Allah pada saat dibutuhkan, namun ketika bahaya telah berlalu, mereka melupakannya sama sekali. Mereka kini lebih banyak berdoa kepada berhala Hubal yang ada di dalam Ka'bah. Sekalipun kamu malas untuk mendatangi Hubal, mereka cukup memohon berkah pada berhala-berhala yang mereka miliki di rumah masing-masing. Sebagian dari orang Arab tidak puas dengan perkembangan agama tak karuan ini. Mereka berupaya mengembalikan kepada ajaran tauhid yang murni. Orang-orang ini menganggap apa yang dilakukan oleh penduduk Arabia merupakan sesuatu yang tak masuk akal. Bagi sebagian ini, penyembahan terhadap berhala sungguh suatu yang menjijikkan. Mereka tidak habis pikir, mengapa barang yang tidak mampu memberi apa-apa itu disembah. Warakah dan Zaid saudara Khattab adalah segelintir orang yang memprotes keras penyimpangan ini. Bahkan Zaid pernah meneriakkan kegamangan hatinya di samping Ka'bah, "Ya Allah!" Serunya, "Kalau aku tahu bagaimana engkau ingin ku sembah, aku akan menyembahmu dengan cara itu, tapi aku tak tahu," rintihnya pedih. Nabi Muhammad yang saat ini telah menjadi kepala keluarga dan memiliki 2 orang putra meskipun keduanya telah wafat serta 4 putri, juga memprihatinkan keadaan ini. Beliau merasa kaum Quraisy telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan padang pasir. Satu sikap yang sangat terpuji dari kehidupan keras padang pasir adalah muruah. Inilah suatu sikap yang seringkali diartikan sebagai keberanian, kesabaran dan ketahanan. Muruah merupakan tekad kuat untuk membalas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap kelompok, melindungi anggota-anggota yang lemah dan menumpas habis musuh-musuhnya. Di atas semua itu, anggota suku harus bersikap dermawan, mau membagi ternak dan makanan. Hidup di padang stepa akan menjadi mustahil jika orang dengan egois mengumpulkan kekayaan, sementara orang lain dibiarkan kelaparan. Jika ada yang culas di hari-hari baik, tentu tidak akan ada yang mau menolong ketika susah nanti. Sikap ini benar-benar telah tercerabut dari anggota suku Quraisy. Nabi Muhammad yakin saat ini harus ada perubahan gaya hidup. Dan yang terpenting perubahan itu harus berdasarkan atas sebuah agama baru, bukan agama pagan yang menyembah berhala-berhala itu. Kalau tidak, perubahan itu akan tetap dangkal. Ketika keprihatinan Nabi Muhammad telah membuncah, Allah SWT menginspirasinya untuk mengasingkan diri di suatu tempat. Di zaman kebodohan, mengasingkan diri seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Cara seperti ini sering mereka lakukan demi menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Menghindari perbuatan maksiat yang telah memabukkan masyarakat sekitarnya. Gua Hira yang berada di sebuah bukit sekitar 3 mil dari Mekah, menjadi tempat pilihan Nabi Muhammad untuk mengasingkan diri. Sekitar 3 tahun Nabi Muhammad melakukan ritual tradisional itu. Selama itu pula, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan membagikan sedekah pada orang-orang fakir yang sempat mampir ke gua. Memang tidak banyak yang tahu ritual ibadah beliau selama di sana, namun menurut Al-Ghazali dan Imam Haramain, konon Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Setelah beberapa saat menyepi di Gua Hira, suatu hari Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi itu begitu cerah, bagaikan fajar pagi mengusir gelap yang menyelimuti malam. Kelak mimpi-mimpi ini oleh Nabi Muhammad dijelaskan sebagai salah satu tanda kenabian seperti yang termaktub dalam sabdanya. Mimpi yang benar merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hari, Bukhari, 3 tahun sudah Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira. Pada bulan Februari sekitar tahun 610 Masehi, kehusyuan ibadahnya buyar dengan kehadiran sosok tak dikenalnya. Bulan Ramadhan yang biasanya begitu tenang untuk melakukan berbagai ritual ibadah kini telah berubah. Sosok yang muncul dengan begitu tiba-tiba membuat beliau merasa ngeri. Ketenangannya seketika itu sirna berganti dengan rasa ngeri. Hati Nabi Muhammad seolah telah digerogoti dan digerayangi oleh ketakutan. Tanggal 17 Ramadhan, dalam Gua Hira yang remang-remang tangan lembut malaikat utusan Tuhan menyentuh dada Nabi Muhammad yang telah memasuki usia 40 tahun. Malaikat itu mulai mengeluarkan suaranya, lembut namun menggetarkan jiwa suami Khadijah yang berdiri mematung. "Ya Allah, ringankan bebannya, bukalah dadanya, dan sucikan hatinya. Ya Nabi Muhammad, bergembiralah. Sesungguhnya engkau adalah nabi bagi bangsa ini." Sosok itu begitu tenang dan fasih menyuarakan kalimatnya. Ia kemudian melanjutkan, "Bacalah." "Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis," jawab Nabi dengan perasaan tak menentu.
Malaikat itu kemudian mendekap Nabi, mencoba meneguhkan hati Nabi Muhammad, bacalah. Ia mengulangi perintahnya, aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Nabi masih juga memberikan jawaban yang sama. Rasulullah masih belum memahami apa yang dikehendaki tamunya ini. Kini sosok itu kembali mendekap beliau. Dekapan kedua ini lebih kuat dari yang pertama hingga membuat beliau merasa sesak untuk bernafas. Sesaat kemudian dekapan itu dilepaskan dan perintah yang sama kembali keluar dari mulut malaikat itu. Bacalah, aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Jawaban ketiga ini adalah penandas dari Nabi Muhammad. Teduhnya malam Ramadhan menjadi saksi bagi pertemuan dua makhluk mulia ini. Mereka kini duduk berhadapan di ruang tengah gua. Dinding-dinding gua membisu seolah ingin menyimak baik-baik percakapan mereka berdua. Jalan setapak menuju gua tergeletak diam seperti ular memamerkan punggungnya, merambati bukit batu. Bebatuan yang ada di sekitar gua Hikmat dalam kebisuannya, teronggok di luar seperti seorang pengawal menunggu majikannya melakukan pertemuan di ruang tertutup. Sementara di dalam gua, malaikat itu begitu kagum dengan cahaya kenabian yang terpancar dari Nabi Muhammad, begitu elok bagai intan-intan mulia menghiasi tubuh pemakainya. Sambil duduk berhadapan, Nabi Muhammad kembali diberi perintah untuk membaca. Namun perintah itu kini lebih tegas dan tersusun dalam beberapa kalimat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah. Dan Tuhanmu Maha Penyayang. Dia mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajari manusia apa dia tidak tahu. Qs. Al-Alaq 1-5. Untayan kalimat itu diulangi beberapa kali oleh Nabi Muhammad. Setelah kalimat-kalimat tersebut dapat dihafalnya dengan benar, sosok yang sejak tadi menemaninya lenyap. Suasana kembali hening, namun pikiran Nabi Muhammad berkecamuk tak karuan. Beliau kembali ketakutan, jangan-jangan yang muncul tadi adalah sebangsa jin padang pasir. Akankah jiwanya kini telah kerasukan jin-jin nakal itu? Apa yang telah saya lakukan dan apa yang harus saya katakan kepada rakyat saya, dia bergumam. Nabi Muhammad lalu lari dari gua. Di mulut gua, beliau kembali dikagetkan oleh sosok yang berdiri di atas angin sambil berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Seperti orang kebingungan, Nabi Muhammad mencoba mengalihkan pandangannya. Kemanapun beliau menatap, sosok itu masih juga dilihatnya. Ketakutannya makin menjadi, dengan tergesa-gesa beliau mulai menuruni bukit menuju rumahnya. Sepanjang jalan menuju rumah, Nabi Muhammad melihat bebatuan dan pepohonan tiba-tiba mengucapkan salam dengan penuh hikmatnya. "Wahai Abul Qasim, engkau dari mana saja? Demi Allah, aku telah menyuruh orang mencarimu sampai di puncak Makkah namun mereka kembali tanpa membawa hasil apapun," sapa Khadijah ketika melihat suaminya memasuki rumah. Selimutilah aku, agar gemetar ini hilang," perintah Nabi ketika melihat istrinya yang nampak khawatir menunggu kedatangannya. Tanpa menunggu perintah lagi, Khadijah segera mengayunkan kedua kakinya mengambil selimut. Khadijah mengurungkan semua pertanyaannya, ia lantas mendekati suaminya yang begitu ketakutan itu. Diselimutinya tubuh baginda Nabi dan ditemaninya dengan penuh ketulusan. Tak lama kemudian Nabi berangsur-angsur tenang. Dengan santun, Khadijah memohon agar suaminya itu berkenan menceritakan kejadian yang membuatnya nampak ketakutan. Dengan penuh perhatian Khadijah mendengarkan penuturan suaminya. "Sungguh aku sangat mengkhawatirkan keadaanku." Nabi Muhammad mengakhiri ceritanya. Mendengar hal itu, Khadijah mencoba menghibur Nabi dengan tutur lembut kata-katanya. "Jangan takut, Allah SWT tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan keluarga, silaturahim, menafkahi kerabat, dan membantu orang-orang tidak mampu. Memberikan jamuan pada tamu serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah SWT tidak akan mengizinkan setan untuk mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam hayalan. Tidak bisa diingkari lagi Allah SWT telah memilih engkau untuk memberi petunjuk kepada umatmu." Sedikit demi sedikit kata-kata itu mengobarkan kembali semangat hidup Nabi Muhammad. Untuk menguatkan perkataannya, Khadijah mengajak suaminya menemui Warakah bin Naufal, salah satu anak pamannya yang beragama Kristen dan pernah menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Saat itu Warakah sudah tua dan kedua matanya buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan saudara laki-lakimu." "Wahai putra saudara laki-lakiku, apa yang kamu lihat?" sahut Warakah. Di hadapan lelaki tua ini, Nabi Muhammad menceritakan semua kejadian di Gua Hira yang membuatnya resah dan bimbang. Semuanya dijelaskan secara detail sehingga Warakah dapat memahaminya secara utuh. Mendengar cerita itu, Warakah berkata, "Yang kamu lihat itu adalah malaikat Jibril."
Ingin rasanya aku menjadi seorang pemuda perkasa saat engkau diusir oleh kaummu. Mereka akan menyulut api permusuhan padamu karena engkau menyeru untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Pernyataan Warakah menyentakan kekafiran Nabi Muhammad. Putra Aminah bertanya kepadanya dengan takjub, benarkah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab dengan tegas, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti kamu yang membawakan ini kecuali akan didiskreditkan. Peristiwa di Gua Hira menjadi rekor baru sejarah dunia. Hari itu tanggal 17 Ramadhan, Nabi Muhammad putra Aminah telah mendapatkan wahyu pertama sekaligus dipuji sebagai Nabi oleh malaikat Jibril. Setelah mendapat berbagai pernyataan dari Warakah, Khadijah bermaksud membuktikan semua itu. Dia berkata kepada Nabi, "Wahai putra pamanku, bisakah engkau bercerita padaku tentang malaikat Jibril yang menemanimu di Gua Hira saat ia datang padamu?" Permintaan itu dikabulkan oleh Nabi. Beliau menceritakan tentang ciri-ciri malaikat Jibril dengan penuh kebenaran. Khadijah kemudian membacakan kisah Nabi tentang Jibril. Bila malaikat Jibril datang kepadamu, tolong sampaikan kepadaku. Seperti yang telah direncanakan, ketika Jibril menemui baginda Nabi maka beliau segera memanggil istri tercintanya itu. "Wahai Khadijah, ini Jibril datang padaku. Kemarilah suamiku, duduklah di atas pahaku yang sebelah kiri." Mendengar permintaan itu, Nabi langsung duduk di atas paha Khadijah. Sesaat kemudian, istrinya berbisik lirih di telinga beliau. "Apakah kau masih melihatnya?" "Ya," jawab Nabi. "Suamiku beralihlah ke paha sebelah kanan." Nabi kemudian berpindah ke paha kanan Khadijah. Dia berbisik lagi di telinga suaminya. "Apakah kau masih juga melihatnya?" "Ya," jawab Nabi. Perlahan-lahan Khadijah kemudian membuka cadarnya sehingga wajah dan kepalanya terbuka. Sambil memangku Nabi, Khadijah kembali bertanya, "Apakah kamu masih melihatnya?" Nabi menjawab, "Tidak." Kini Khadijah yakin bahwa sosok yang menemui suaminya itu adalah Jibril. Dengan gembiranya, beliau berkata pada Rasulullah, "Perkuat dirimu wahai anak pamanku, dan berbahagialah, demi Tuhan yang datang kepadamu adalah bidadari, bukan iblis." Setelah menyampaikan wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril tidak pernah menemui Rasulullah selama beberapa waktu. Inilah hari-hari sulit pertama Nabi Muhammad setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Sekitar 40 hari beliau mengalami masa bungkam, wahyu tidak turun dan Jibril tidak menemuinya. Nabi Muhammad sangat khawatir, jangan-jangan beliau telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Karena begitu sedih, suatu ketika suami Khadijah ini sempat berpikiran untuk menghempaskan diri dari atas bukit. Ketika hendak melaksanakan niat itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di sana, di atas cakrawala, sosok Jibril kembali menampakkan diri, "Nabi Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah SWT." Beliau kembali merasakan getaran yang dahsyat ketika bertemu Jibril. Nabi Muhammad langsung berlari menuju rumahnya. Selimutilah aku." Beberapa saat kemudian, malaikat Jibril kembali menemui Nabi Muhammad. Kali ini malaikat Jibril menurunkan ayat yang lebih tegas yang sekaligus menjadi tugas pertama Nabi Muhammad yang kini telah menjadi Nabi dan Rasul. Sejak saat itu, Al-Quran diturunkan kembali secara bertahap. "Hai orang-orang yang terbungkus di selimut, bangun, lalu beri peringatan, dan muliakan Tuhanmu, dan bersihkan pakaianmu, dan tinggalkan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan niat untuk mendapatkan lebih sebagai balasannya, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Bersabarlah ketika trompet ditiup, maka saat itu adalah saat datangnya hari yang sulit, bagi orang-orang kafir itu tidak akan mudah." Qis Al-Mudatsir 1-10. Itulah cerita lengkap. Peristiwa diturunkannya pertama kali Al-Quran Cap dan Nabi Muhammad. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi konten cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.